Teori komunikasi mencakup berbagai perspektif dan juga pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dan juga bertukar informasi. Berikut adalah 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori transmisi pesan yang dipopulerkan oleh Shannon dan juga Weaver yang menganggap bahwa komunikasi sebagai proses linear di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima melalui sebuah saluran. Model ini memperkenalkan konsep noise yang dapat mengganggu transmisi pesan. Yang kedua adalah teori interaksi simbolik. Teori ini milik George Herbert Mead yang menekankan bahwa komunikasi terjadi melalui pertukaran simbol-simbol yang memiliki makna, dan melalui interaksi ini, identitas diri dan makna sosial dikonstruksi. Yang ketiga adalah teori agenda setting, milik MC Combs dan juga Shaw, yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa saja yang dianggap penting oleh publik melalui frekuensi dan juga cara pemberitaan. Yang keempat adalah teori ketergantungan media, milik Bo Rokage dan juga Divler, yang menjelaskan bahwa semakin banyak individu bergantung pada media, baik itu untuk informasi, hiburan, dan pelarian, semakin besar juga pengaruh media terhadap keyakinan dan juga perilaku mereka. Yang kelima adalah teori penggunaan dan kepuasan, milik Katz, Blumler, dan juga Gurvitch, yang mengasumsikan bahwa individu menggunakan media secara aktif untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti informasi, hiburan, dan juga interaksi sosial. Yang keenam adalah teori difusi inovasi, milik Everett Rogers yang menggambarkan bagaimana inovasi dan juga ide baru disebarluaskan dalam masyarakat dan bagaimana individu atau kelompok mengadopsi inovasi tersebut. Yang ketujuh adalah teori kultivasi milik George Gardner yang menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, dapat membentuk persepsi seseorang tentang realitas sosial. Yang kedelapan adalah teori spiral keheningan, milik Elizabeth Noel Naumann, yang mengajukan bahwa individu cenderung diam atau menyembunyikan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pandangan mereka adalah minoritas. Yang kesembilan adalah teori kesenjangan pengetahuan, milik Tikhonor, Devonoy, dan juga Olien, yang menyatakan bahwa media dapat memperluas kesenjangan pengetahuan antara individu dengan tingkat pendidikan yang berbeda, karena individu yang lebih berpendidikan cenderung mendapatkan lebih banyak manfaat dari informasi yang disediakan oleh media itu sendiri. Yang ke-10 adalah teori konstruksi sosial realitas milik Berger dan juga Luhmann, menggambarkan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi sosial dan juga bahwa media memainkan peran penting dalam konstruksi realitas ini. Yang ke-11 adalah teori tindakan komunikatif milik Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya dialog yang rasional dan terbuka sebagai cara untuk mencapai pemahaman dan konsensus dalam masyarakat. Dan yang ke-12 adalah teori akomodasi komunikasi milik Howard Giles yang meneliti bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk beradaptasi dengan lawan bicara mereka, baik untuk mengurangi atau meningkatkan perbedaan sosial. Yang ke-13 adalah teori reduksi ketidakpastian milik Charles Berger yang menjelaskan bahwa komunikasi awal antara individu bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuan untuk memprediksi perilaku satu sama lain. Dan yang ke-14 adalah teori penataan informasi milik Kathleen Hall Jamieson yang menyatakan bahwa individu memproses dan menata informasi dengan cara yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang dunia, seringkali melalui penyederhanaan dan juga pengaturan. Dan yang ke-15 adalah teori retorika milik Aristoteles yang menggambarkan seni persuasi melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah ethos, yaitu kredibilitas, pathos, emosi, dan juga logos, yaitu logika. Dan yang ke-16 adalah teori penanaman milik Leon Festinger yang menggambarkan bahwa individu cenderung mencari konsistensi internal di antara keyakinan dan juga sikap mereka, dan akan berusaha untuk mengurangi disonansi ketika ada ketidaksesuaian. Yang ke-17 adalah teori pengelolaan wajah milik Stella Tinktome yang menekankan pentingnya wajah atau citra diri dalam komunikasi, khususnya dalam konteks antar budaya, dan bagaimana individu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi wajah mereka. Yang ke-18 adalah teori jaringan sosial milik Manuel Castells yang menyelidiki bagaimana struktur dan juga dinamika jaringan sosial mempengaruhi komunikasi dan distribusi informasi di dalam masyarakat. Yang ke-19 adalah teori kesenjangan digital
yang meneliti perbedaan akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok sosial yang berbeda dan dampaknya terhadap partisipasi sosial dan juga ekonomi. Yang ke-20 adalah teori spiral adopsi teknologi milik Rogers, yang menjelaskan proses di mana inovasi teknologi diadopsi oleh individu dan kelompok dalam masyarakat yang mencakup kategori adopter seperti inovator, pencipta awal, mayoritas akhir, dan juga laggards. Yang teori ke-21 adalah teori interdependensi media, yang menyoroti bagaimana berbagai jenis media saling bergantung satu sama lain untuk distribusi konten dan bagaimana perubahan dalam satu jenis media dapat mempengaruhi media lainnya. Yang ke-22 adalah teori analisis isi, yaitu milik Harold Glaswell, yang menyediakan metode untuk menganalisis isi pesan komunikasi dengan fokus kepada siapa yang mengatakan apa, melalui saluran mana, kepada siapa, dan dengan efek yang seperti apa. Teori yang ke-23 adalah teori pembingkaian milik Eving Goffman, yang meneliti bagaimana media dan komunikator lainnya membingkai informasi dan peristiwa tertentu untuk mempengaruhi pemahaman dan interpretasi audiens. Teori ke-24 adalah teori kepuasan instan milik Philip Zimbardo, yang menggambarkan kecenderungan individu untuk mencari kepuasan segera melalui media digital yang dapat mempengaruhi tentang perhatian dan juga pola perilaku. Teori yang ke-25 adalah teori konvergensi media milik Henry Jenkins, yang menjelaskan proses di mana berbagai bentuk media dan teknologi komunikasi saling berintegrasi dan juga saling mempengaruhi. Jadi menciptakan lingkungan media yang semakin terpadu dan juga interaktif. Nah, teori-teori ini menawarkan berbagai perspektif yang berguna untuk memahami kompleksitas komunikasi manusia dalam konteks individu, sosial, budaya, dan juga teknologi.